Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kita akan membahas 3 contoh soal momentum dan impuls yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, di sini saya hanya akan membahas 3 soal yang agak kompleks. Nah, soal-soal yang lain yang lebih sederhana, kalian bisa coba kerjakan secara mandiri ya. Oke, langsung aja kita ke soal yang pertama. Nah, di soal ini, ada bola kasti yang bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon ke arah dinding, kemudian dia dipantulkan ketika menabrak dinding. Kita tulis dulu nih masanya. M sama dengan 150 gram. Nah, berarti kita ubah dulu ya ke kilogram satuannya, jadinya adalah 0,15 kilogram. Kemudian, di sini kalau kita perhatikan, dindingnya kan ada di sebelah kanan ya. Pada awalnya bola kastinya menuju dinding nih ke kanan nih berarti kecepatan awal bola kastinya adalah 10 meter per sekon. Kita anggap nilainya positif. 10 meter per sekon. Nah, terus karena dia terpantul ya kan, pantulannya kan arahnya ke kiri nih yang V-aksen. V-aksen arahnya ke kiri. Karena arahnya ke kiri, kita ambil nilainya negatif. Jadi di sini kita pakai perjanjian tanda yang ke kanan positif, yang ke kiri negatif. V-aksen sama dengan min 8 meter per sekon. Kemudian diketahui waktu kontak antara bola kasti dan dinding di sini adalah yang 0,05 sekon nih. Berarti bisa kita tulis delta T-nya sama dengan 0,05 sekon. Oke, terus kita diminta untuk menentukan besar gaya kontak antara bola dan dinding. Berarti yang diminta adalah F-nya sama dengan berapa. Nah, untuk menjawab soal ini, kuncinya adalah kalian lihat di sini ada perubahan besar kecepatan dan perubahan arah. Juga kan arah kecepatan bolanya berubah. Kemudian ada waktu kontak nih. Kalau ada waktu kontak berarti kita juga akan ngomongin soal impuls. Nah, untuk soal ini kita menggunakan hubungan antara impuls dengan momentum, yaitu impuls akan sama dengan perubahan momentum. Di mana di sini impulsnya dinyatakan dalam apa? Formulanya. Gaya dikalikan selang waktunya atau waktu kontak. Waktu kontak antara bola dan dinding. Ya akan sama dengan massa bola kastinya dikalikan dengan selisih kecepatannya, yaitu V-aksen dikurangi V. Kecepatan akhir bola dikurangi kecepatan awalnya sebelum menumbuk dinding. Berarti kita akan punya persamaan F atau gaya kontaknya ini akan sama dengan massa dikalikan selisih kecepatannya dibagi dengan selang waktunya atau delta T di sini. Sekarang kita bisa masukin nilai-nilainya ya. Massanya adalah 0,15, V-aksennya adalah min 8, V-nya min 10, dikurangi 10, ini dikurangi V-nya 10, dibagi dengan delta T 0,05. Kita akan memperoleh 0,15 dikalikan min 18. Ini min 8, min 10, jadinya min 18 ya. Dibagi dengan 0,05. 0,15 dibagi 0,05 ini sama dengan 3. Berarti kita akan punya 3 dikali min 18. Min 18 kali 3 itu adalah min 54 Newton. Berarti besar gaya kontak antara bola dan dinding adalah 54 Newton. Terus tanda negatifnya artinya apa nih? Tadi kalau kalian ingat lagi, kita menggunakan perjanjian tanda yang ke kanan arahnya positif. Yang ke arah kanan nilainya positif, yang ke arah kiri nilainya negatif. Berarti di sini arah gaya kontak yang dirasakan oleh bola kasti ketika menumbuk dinding adalah ke kiri. Nah, hal inilah yang menyebabkan bolanya juga terpantul ke kiri gitu ya. Selanjutnya kita bahas soal yang kedua. Nah, di soal ini ceritanya ada sebuah balok kayu yang masanya 3 kg yang mula-mula diam di atas lantai. Nah, kita gambar dulu aja ya. Kira-kira kayak gini. Ini dia diem nih awalnya di atas lantai. M balok kayu, kita pakai aja MB ya, sama dengan 3 kg. Dia ditembak oleh sebutir peluru yang masanya 60 gram.
kita tulis MP, massa peluru sama dengan 60 gram. Kita ubah ke kilogram nih, wajib ya, kita harus ubah dulu ke satuan internasional. 0,06 kilogram. Dengan kecepatan 120 meter per sekon. Berarti yang 120 meter per sekon ini adalah kecepatan awal pelurunya nih. Berarti bisa kita tulis VP ya, sama dengan 120 meter per sekon. Jika peluru menembus balok dan kecepatannya berubah menjadi 80 meter per sekon, berarti ini adalah kecepatan akhir si peluru ya. Ini kecepatan awalnya, ini kecepatan akhirnya setelah menembus balok. Bisa kita tulis VP aksen sama dengan 80 meter per sekon. Berarti kira-kira bisa kita gambarin kayak gini, yang awalnya diam, terus tiba-tiba ada datang peluru gitu kan. Shung, pelurunya menembus sih baloknya nih. Pelurunya menembus balok, kalau dia bilang menembus berarti kan pelurunya tetap bergerak dengan arah yang sama. Pelurunya bergerak dalam arah yang sama dengan arah dia sebelumnya gitu kan. Berarti udah benar nih kita nulisnya ya, sama-sama positif karena kita gambarkan di sini pelurunya arah geraknya ke kanan. Ini tadi yang VP, ini yang VP aksen. Nah, ini ceritanya menembus balok. Oke, sekarang kita ditanyain kecepatan baloknya setelah tembakan. Jadi setelah pelurunya menabrak balok terus menembus balok, itu kecepatan baloknya berapa gitu ya setelah terjadi tumbukannya. Untuk mengerjakan soal ini kita bisa menggunakan hukum kekekalan momentum. Jadi momentum total peluru dan balok sebelum tumbukan atau sebelum peluru menembus balok itu akan sama dengan momentum total peluru dan balok setelah tumbukan. Misalnya kita ibaratkan ya, setelah ditembus oleh peluru, baloknya bergerak searah dengan peluru. Kita misalin aja nih, misalkan dia bergerak terus jadi dia juga ikut berpindah gitu kan setelah dia ditembus oleh peluru. Nah, kita kerjain aja langsung pakai hukum kekekalan momentum ya. Delta P akan sama dengan delta P aksen. Kok delta salah ya? Momentum total berarti simbolnya sigma. Sigma P sama dengan sigma P aksen. Momentum total sebelum tumbukan sama dengan momentum total setelah tumbukan. Massa peluru dikalikan kecepatan awal peluru ditambah massa balok dikalikan kecepatan awal balok sama dengan massa peluru dikalikan kecepatan peluru setelah tumbukan, kita taruhin ada aksennya, ditambah massa balok dikalikan dengan kecepatan balok setelah tumbukan. Oh ya, saya lupa nih, kecepatan pelurunya, kecepatan baloknya sebelum tumbukan kan dia bilangnya diam, berarti kecepatannya 0 ya. VB sama dengan 0, kecepatan awal baloknya adalah 0. Oke, kita masukin nilai-nilainya. Massa pelurunya adalah 0,06 dikalikan dengan VP-nya mana tadi? 120 ditambah 0,06 dikalikan 0 karena kecepatan awal balok 0 ya kan, karena dia diam. Ini akan sama dengan massa peluru 0,06 dikalikan dengan 80 ditambah massa baloknya 3. Salah ya, maaf. Ini harusnya 3. Massa baloknya 3 kg dikalikan dengan VB aksen. 0,06 dikali 120 ini sama dengan 7,2 ditambah 3 dikalikan 0 adalah 0 sama dengan 0,06 dikalikan 80 adalah 4,8 ditambah 3 VB aksen. Berarti kita akan punya, kita kumpulin ya, berarti yang variabel sama variabel, yang konstanta sama konstanta, maksudnya yang angka sama yang angka, yang variabel sama variabel. Karena di sini variabelnya cuma 1, berarti ya udah kita tulis saja 3 VB aksen gitu ya. Sama dengan 7,2 dikurangi 4,8. Kita akan punya 3 VB aksen sama dengan berapa nih berarti? 2,4 ya. 2,4, sehingga kita akan punya kecepatan akhir baloknya akan sama dengan 2,4 per 3 atau sama dengan 0,8
meter per sekon. Nah, berarti tadi tebakan kita benar nih. Setelah pelurunya menembus balok, baloknya ikut bergerak bersama peluru pada arah yang sama dengan arah gerak peluru, yaitu ke kanan. Kita lihat di sini ini nilainya positif ya kan. Berarti setelah peluru menembus balok, baloknya ikut bergerak ke kanan. Karena di sini kita gambarnya ke kanan atau searah dengan arah gerak peluru dengan kecepatan 0,8 meter per sekon. Oke, semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, di soal ini ada dua buah benda yang masanya sama. Nah, masanya sama nih, sama-sama 2 kg. Terus dia bergerak saling mendekati. Di mana V1 atau kecepatan benda 1, awalnya ini ya berarti ya, 10 meter per sekon dan kecepatan benda 2 adalah 20 meter per sekon. Nah, karena dia bergerak saling mendekati, dia kemudian saling tabrakan tuh kedua bendanya. Tabrakannya atau tumbukannya itu sifatnya lenting sempurna. Nah, kita diminta untuk menghitung kecepatan masing-masing benda sesaat setelah tumbukan. Kita tulis dulu yang diketahuinya ya. Bisa kita tulis M1 sama dengan M2 sama dengan 2 kg. Udah dalam kilogram berarti nggak perlu kita ubah lagi. V1 atau kecepatan awal benda 1 adalah 10 meter per sekon. Kemudian V2 kecepatan awal benda 2 20 meter per sekon. Nah, kita coba gambarin dulu ya gimana kira-kira pergerakan bendanya. Misalnya ini yang benda 1, ini yang benda 2. Ini M1, M2 gitu. Saya tulisnya gini aja ya. Ini ke kanan, ini V1. Ini ke kiri, ini V2. Kenapa ada yang ke kanan, ada yang ke kiri? Karena bilangnya saling mendekati. Berarti kan pasti keduanya bergeraknya saling berlawanan arah kan? Saling berlawanan arahnya adalah maksudnya di sini dia saling mendekati. Nah, karena saya bikinnya V1-nya ke kanan, udah benar nih berarti yang 10 meter per sekon untuk V1. Tapi di sini karena saya gambarnya untuk M2, V2-nya ke arah kiri, berarti di V2 ini kita harus tambahin tanda negatif untuk menandakan bahwa arahnya ke kiri. Kelihatan nggak ya? Ini negatif ya. Atau saya bikin baru aja deh. V2 sama dengan min 20 meter per sekon gitu ya. Nah, di sini juga disebutkan bendanya, kedua benda tumbukannya lenting sempurna. Kalau kalian ingat lagi sifat atau jenis tumbukan lenting sempurna itu koefisien restitusinya adalah 1. E sama dengan 1. Jangan sampai salah nih, ini 1 ya, bukan I. Katakan terus deh. Oke, sekarang kita coba cari dulu hubungan antara V1 aksen dan V2 aksen menggunakan formula koefisien restitusi. Kalau kalian ingat lagi, apa sih formula koefisien restitusi? E sama dengan minus V2 aksen dikurangi V1 aksen dibagi dengan V2 dikurangi V1. Minus di sini bukan miliknya V2 aksen ya, tapi minus di sini adalah miliknya sih ini nih, rasio antara selisih kecepatan akhir benda setelah tumbukan dengan selisih kecepatan benda sebelum tumbukan. Jadi kalau kita masukin ya berarti kita akan punya min V2 aksen ditambah V1 aksen gitu ya. Kalau kita mau masukin tanda minus di sini ke dalam persamaan ini. Jadi bukan cuma punyanya V2 aksen, itu yang mau saya tekankan di sini. Sekarang kita masukin nilainya berdasarkan informasi dari soalnya, koefisien restitusinya adalah 1, berarti kita masukin nih. Ini tuh akan sama dengan 1. Ya kan? Nah, berarti kita akan punya V2 aksen dikurangi V1 aksen ini sama dengan min. Nah, jadi minnya ini gimana ya biar gampang dipahaminya? Ntar. Saya bikin gini aja ya biar
Mungkin akan lebih mudah dipahami. Bentar. Ini sama-sama, kalian lihat yang ini aja ya. Nih. Yang kiri kita kalikan dengan min 1, yang kanan kita kalikan dengan min 1. Berarti kita akan punya V2 aksen dikurangi V1 aksen dibagi dengan V2 min V1. Ini akan sama dengan min 1 ya kan? Jadi kayak kita kaliin min 1 ini, ya, yang ini kita kaliin min 1, jadi minus di sini hilang ya kan? Sementara yang satunya kita kaliin min 1, sehingga hasilnya adalah min 1 gitu ya. Jangan bingung. Min 1 di sini kan akan sama dengan min 1 per 1. Ya enggak? Min 1 per 1. Nah, ini kita kali silang. Biar gampang aja nih nyebutnya, kita bilang kali silang. Kita akan punya V2 aksen dikurangi V1 aksen sama dengan min 1 dikalikan V2 aksen dikurangi V1. Sehingga kita akan memperoleh V2 aksen dikurangi V1 aksen sama dengan min V2 aksen ditambah V1. Sorry, ini harusnya nggak ada aksennya. Maaf. Mari kita hapus ya. Semoga tidak bingung. Nih. Yang masih tadi ini dikalikan dengan 1, jadi hasilnya tetap ya kan, nilainya tetap. Sementara yang V2 min V1 dikalikan min 1 di sini ya. Jadi kita akan memperoleh ketika min 1-nya dikalikan ke dalam nilai yang di dalam kurung ini, kita akan memperoleh min V2 ditambah V1. Berarti V2 aksen dikurangi V1 aksen sama dengan min V2. Min V2 berarti min 20 ditambah 10. V2 aksen min V1 aksen sama dengan 20 ditambah 10 atau sama dengan 30. Berarti kita akan memperoleh hubungan antara kecepatan akhir benda 2 dan kecepatan akhir benda 1 sesaat setelah tumbukan adalah V2 aksen sama dengan V1 aksen ditambah 30. Nah, sekarang kita tinjau dari hukum kekekalan momentumnya. Hukum kekekalan momentum berarti momentum total sebelum tumbukan akan sama dengan momentum total setelah tumbukan. M1 V1 ditambah M2 V2 akan sama dengan M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen. Kita masukin nilai-nilainya. Oh iya, di sini karena massa bendanya sama, kita bisa coret ya. Massa bendanya sama. Jadi karena di sini ada M1, M2, M1, M2 dan nilainya sama, berarti bisa kita coret nih di kedua ruasnya. Biar cepat. Kita peroleh V1-nya berarti 10 ditambah V2-nya min 20 sama dengan V1 aksen ditambah, nah di sini kita substitusi nih nilai V2 aksennya. Ini sama dengan V1 aksen ditambah 30. 10 dikurangi 20 adalah, atau 10 ditambah min 20, ini kan min 10 ya. Sama dengan 2 V1 aksen ditambah 30. Min 10, min 30, bentar deh. Yang ada variabelnya kita taruh di kiri aja ya, biar gampang dan cepat lihatnya. 2 V1 aksen sama dengan yang konstanta kita taruh di sebelah kanan, atau yang angka-angka bilangan-bilangannya kita taruh di sebelah kanan. 30 ditambah 10. Ini harusnya minus. Sehingga kita akan memperoleh V1 aksen sama dengan 40 dibagi sama min 2. Sama dengan min 20 meter per sekon. Berarti
benda satu akan bergerak kemana? Ke kiri dengan kecepatan 20 meter per sekon. Sekarang kita cek untuk benda yang kedua. V2 aksen sama dengan V1 aksen ditambah 30. Kita masukin ke sini ya, berarti nilai V1 aksennya. Sama dengan min 20 ditambah 30, berarti akan sama dengan 10 meter per sekon. Nah, karena benda satunya tadi setelah tumbukan dia bergerak ke kiri dengan kecepatan 20 meter per sekon. Sementara benda duanya akan bergerak ke kanan dengan kecepatan 10 meter per sekon. Jadi masing-masing benda itu kayak terpental berlawanan arah dengan arah kecepatannya sebelumnya. Kita cek pilihan jawabannya. V1 aksen 20 meter per sekon, benar, searah dengan V2. Benar ya? Karena min 20. Terus V2 aksennya 10 meter per sekon searah dengan V1. Benar ya berarti ya? Berarti jawaban yang benar adalah yang A. Oke, semoga video ini bisa membantu kalian untuk lebih memahami momentum dan impuls.